Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita berjumpa lagi pada pembahasan kita atau tentang kajian kita tentang hukum perkawinan, di mana pada sesi kali ini kita akan membahas tentang usia perkawinan. Nah, ini adalah teman kita yang atau sesi kita yang kelima ya. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia dan saya banggakan, seberapa pentingkah sebenarnya pembahasan usia perkawinan ini di negara kita atau di dalam kajian kita hukum perkawinan. Sebenarnya mungkin telah banyak kajian tentang tentang usia perkawinan, tentang usia yang layak untuk melakukan pernikahan dari segi klasik, kemudian dari pandangan kontemporer dan lain sebagainya. Saya kira sudah banyak sekali pembahasan. Namun saya kira ada tentu di setiap diskusi saya harapkan ada sesuatu yang baru yang bisa kita kembangkan dari kajian kita ini atau dari diskusi kita. Nah, kita langsung saja yang berikutnya, yang slide berikutnya adalah tentang beberapa kasus yang ada di antara kita di Indonesia khususnya, maksud saya bahwa fenomena usia perkawinan itu sebenarnya menjadi hal yang selalu diperhatikan sebenarnya, baik itu di media, entah itu di buku, kemudian di lingkungan tokoh agama, dan juga pada masyarakat pada umumnya. Nah, di sini jelas ada sebuah informasi bahwa batas usia minimal yang disepakati itu 19 tahun. Jadi jika teman-teman tadi di video itu masih 16-19 tahun, itu berarti kurang update infonya ya. Sebenarnya yang kita pakai sekarang itu adalah usia perkawinan itu sudah 19 tahun, baik calon laki-laki ataupun calon perempuan, maksudnya calon suami ataupun calon istri. Nah, ini nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian juga ini buku yang ditulis oleh Rumah Kitab ya, mengkaji tentang kawin anak. Ini adalah karya yang sempat fenomenal juga saya kira, karena menghasilkan sebuah penelitian yang ternyata ada perkawinan anak-anak itu dilakukan karena terkait tentang tanahan, kalau tidak salah begitu. Kemudian yang berikutnya ini adalah perkawinan yang anak yang dilakukan oleh tokoh agama, anaknya Ustadz Arif Ilham ya, melakukan perkawinan yang dalam tanda kutip masih di bawah usia minimum perkawinan. Nah, kemudian yang terakhir ini saya kira bukan melanggar usia minimal perkawinan, tetapi justru sebaliknya, itu sudah tua, sudah sepuh itu, tetapi mereka melakukan perkawinan di masa usia lanjut mereka. Ini kalau tidak salah di Gunung Kidul, kalau tidak salah usianya ini kecil sekali, 92 tahun dan 72 tahun. Ini kalau kita pikirkan ya mereka mencari apa gitu ya, mungkin karena mencari teman saja untuk ya di akhir hidupnya lah, mungkin begitu ya, untuk ada temennya untuk hidup dan lain sebagainya begitu ya, mungkin. Sehingga ya inilah pernikahan mereka terlihat bahagia sekali. Kemudian yang berikutnya juga kasus-kasus yang cukup menarik juga. Nah, ini beberapa kasus usia perkawinan. Yang pertama ini adalah kasus yang
lama sebenarnya, 2000 berapa ini saya lupa, 2000 berapanya lupa, ini 2000 awal ya, 2000-an 2 atau 2003 atau 2000 berapa tepatnya kurang paham. Ini kasus yang sempat fenomenal sekali sampai Syekh Puji ini menikah dengan Ulfa yang saat itu usianya 12 tahun. Lalu kemudian beliau ini kemudian dipenjarakan, lalu di penjara itu sampai karena dia orang kaya itu sampai menantang ya ibaratnya itu untuk berpikir penjara sendiri gitu. Nah, dia melakukan dengan Ulfa ini 12 tahun, lalu kemudian ketika si Ulfa ini lalu pernikahan itu dibatalkan karena mengandung menimbulkan pro kontra baik di kalangan pemerhati anak dan hukum dan lain sebagainya, sehingga kemudian perkawinan dengan Ulfa ini dibatalkan karena si anak masih di usia di bawah umur. Lalu ketika si Ulfa ini sudah 16 tahun, maka si Syekh Puji ini yang juga sudah keluar dari penjara tadi kemudian meninggal lagi, dan sekarang mereka ini sudah bersuami istri kembali. Oke, ini lokasinya di Semarang, dan saya cek tadi di informasi di internet, entah benar atau salah ya, dia sudah melakukan nikah lagi dengan seorang anak yang usianya 7 tahun. Nanti yang lebih tahu dan lebih paham bisa memberikan penjelasannya, tapi begitu informasinya di internet saya kira valid ya, karena yang memberitakan ini saya kira bukan beritaan yang abal-abal, saya kira valid, sehingga saya menduga berita itu valid. Baru diketahui beberapa bulan ini. Kemudian yang kedua ini di Kalimantan Selatan pada tahun 2018 ini juga sempat viral sekali di media sosial dan di beberapa media yang lain ya, pernikahan usia 14 dan 13 tahun. Nah, kemudian juga di Sulawesi Selatan juga sempat viral juga di media sosial, terutama di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 ini nikahnya juga sekitar 13 tahun. 13 tahun itu kalau anak sekarang kalau sekolah ya kira-kira SMP lah, kelas 2 ya, atau kelas 3. Kemudian yang berikutnya ini juga fenomenal juga ya, antara Selamat dan Nenek Rohaya yang selisih perkawinannya itu 55 tahun terjadi di Sulawesi Selatan, dan perkawinan Selamat ini masih ketika usia Selamat itu masih 16 tahun, di bawah umur ya, kalau kita pakai undang-undang tahun 1974 itu belum sampai 19 tahun, apalagi usia, apalagi pada saat ini juga lebih ditekankan lagi usianya yang cewek juga 19 tahun. Jadi unik memang dengan selisih 55 tahun dan Selamat itu masih di bawah ketentuan undang-undang perkawinan, namun mereka bisa melakukan perkawinan. Jadi ini sebenarnya pada intinya adalah kasus-kasus yang sempat fenomenal di beberapa media sosial. Saya kira masih banyak sebenarnya kasus-kasus yang mungkin sempat fenomenal di media sosial, seperti kasusnya ini, saya klik dulu di sini. Nah, ini Ibu Rasminah namanya kalau tidak salah, alamatnya di Jawa Barat ya, kalau tidak keliru juga. Ini adalah salah satu korban yang melakukan pernikahan dini usianya 13 tahun. Saat usianya sekitar 20-an lebih, ibu ini sudah menikah sekitar 3 atau 4 kali. Perkawinannya ketika usia 13 tahun itu hanya bertahan 2 tahun, lalu menikah lagi
berumur perkawinannya hanya berumur 2 tahun lagi, menikah lagi yang ketiga kalinya dan hanya berumur 2 tahun lagi pula. Lalu yang terakhir itu ketika diundang di stasiun televisi, beliau posisinya sudah nikah yang keempat kalinya, dan itu pun bukan karena berbeda dengan sebelumnya, bukan karena dijodohkan, tetapi karena salah sambung lewat HP. Jadi sangat unik sekali. Sedangkan pernikahan yang pertama, kedua, dan ketiga itu hasil dijodohkan dengan orang tuanya. Dan ketika memiliki anak yang pertama, dia tidak kemudian mengasuh anaknya atau menyusui anaknya atau berbuat baik atau berbuat apa kepada anaknya supaya tidak nangis dan lain sebagainya, tetapi justru ketika dia habis melahirkan itu ceritanya dia malah lari kemudian bermain dengan teman-teman sebayanya, karena usianya itu ketika itu kan kalau menikah usia 13 tahun, hamil setahun mungkin sekitar 14 tahun, sehingga ya seperti itulah ya, psikologisnya itu belum siap mengasuh anak. Nah, ini adalah beberapa gambaran saja terkait tentang perkawinan anak. Sebentar, agak lama ini. Nah, kita kembali ke sini. Nah, bagaimana sebenarnya Islam itu mengatur ya tentang perkawinan di usia perkawinan itu. Nah, ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi Al-Quran dan Hadis itu memang sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait tentang usia perkawinan. Pertama di dalam surah An-Nisa ayat 6, kemudian di surat An-Nur ayat 32, kemudian di dalam surat Quran surat An-Nur ayat 59. Ketiga surat ini tidak menentukan berapa usia minimum perkawinan. Tidak ada usia berapa ya di perkawinan itu harus dilakukan, usia minimum berapa ya. Kemudian di hadis Nabi itu ini adalah ada dua hadis di sini. Yang pertama itu hadis tentang bahwa Aisyah itu dinikahi Nabi pada usia 6 tahun dan digauli Nabi berhubungan secara biologis itu pada usia 9 tahun. Lalu hadis yang kedua itu hadis tentang batasan dewasa. Jadi kata dewasa pada hadis Nabi di sini disebutkan bahwa dewasa itu ketika umurnya itu minimal 15 tahun, karena ketika usia 15 tahun itu dianggap sudah berani untuk berperang. Jadi sehingga kemudian patokannya itu kalau dewasa itu 15 tahun, sehingga kalau seseorang itu menikah maka kemudian ya 15 tahun itu dijadikan patokan. Ini adalah hadis Nabi. Kemudian juga bahwa kita juga tidak bisa lupa bahwa di sana ada tanda-tanda biologis. Jadi kalau di sini tadi itu dalilnya adalah Aisyah, tindakan pernikahan. Jadi kalau yang di sini itu adalah umurnya, secara umur itu adalah 15 tahun di hadis Nabi itu. Lalu sebenarnya ada hadis lagi yang menyatakan bahwa tanda dewasa seorang itu adalah ketika sudah mimpi basah bagi seorang laki-laki dan sudah haid bagi seorang perempuan. Nah, ini adalah pembicaraan tentang usia perkawinan di dalam Quran dan hadis. Sedangkan ketika kita melihat di dalam fikih konvensional, kalau tadi kan Qurannya ini, hadisnya ini, ya sekarang bagaimana para ahli fikih itu memperbincangkan
ya, usia perkawinan. Nah, di sini perlu saya tekankan bahwa sebenarnya di dalam fikih konvensional itu tidak ada larangan sama sekali untuk melakukan pernikahan dini, karena di dalam memahami Quran, di dalam memahami hadis, ya, mereka juga tidak terlepas dari kondisi sosial kultur pada saat itu, yang pada saat itu ketika mereka berijtihad untuk menghasilkan hukum usia perkawinan, khususnya di sini itu tidak menemukan berapa batasan minimal melakukan perkawinan, sehingga mereka terutama 4 imam besar itu tidak ada sama sekali yang melarang adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia dini. Nah, jadi teman-teman bisa baca bahwa di sini itu tidak ada tidak ada batas umur minimal untuk melakukan perkawinan. Artinya perkawinan usia dini itu boleh dilakukan menurut fikih konvensional, tetapi kita tidak boleh berhenti pembahasan itu sampai di sini kemudian tiba-tiba pemahaman ternyata pernikahan dini itu dibolehkan, karena di fikih tidak ada larangan. Nah, ini jangan sampai di situ, kita perhatikan. Nah, mereka ini apa alasannya? Ya, karena sebagian besar itu mereka bersandar pada hadis Aisyah yang tadi yang saya sebutkan di atas tadi, yaitu Nabi Muhammad SAW itu menikahi Aisyah ketika usia 6 tahun digauli pada usia 9 tahun. Nah, ini adalah hadis yang banyak dijadikan sandaran oleh para imam 4 besar ini. Nah, oleh sebab itu di dalam memahami ini kita harus melihat yang lain. Kenapa? Melihat kondisi yang lain. Nah, kenapa? Karena pendapat fikih itu bisa berubah sesuai dengan kondisi tempat, lingkungan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita simpulkan bahwa ini bisa berubah dalam konteks sekarang. Nah, sehingga apa yang terjadi kemudian? Nah, yang terjadi kemudian adalah ada kelompok-kelompok yang kemudian berhenti sampai di sini, yaitu mereka membenarkan pandangan fikih konvensional tanpa melihat juga pandangan fikih kontemporer, sehingga masih sampai saat ini terjadi banyak kasus pernikahan dini. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan fikih konvensional saja. Mereka tidak melihat regulasi, mereka tidak melihat kondisi yang berkembang pada saat ini. Kenapa? Dalam faktanya perkawinan di usia dini pada saat ini itu tidak banyak memberikan manfaat seperti mungkin di zaman Rasul, sehingga kondisinya berbeda. Karena kondisinya berbeda, jadi aturan hukumnya kemudian juga menjadi berbeda. Kita akan bahas sana pada di slide berikutnya. Nah, kita ke slide yang berikutnya. Nah, dalam konteks Indonesia sekali lagi ada perkembangan terkait usia perkawinan. Kita mulai saja dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu belum kita temukan yang sesuatu yang tegas berapa batasan usia perkawinan. Ya. Kalau kita mengecek, mungkin mbah atau orang-orang tua di sekitar kita, sekitar mahasiswa semua, itu mereka rata-rata melakukan pernikahan itu di usia di bawah 20 tahun, di saat usia yang masih belia, masih dini. Karena kondisi pada saat itu orang tidak banyak sekolah, misalkan budayanya itu juga berbeda. Misalkan masih ada anggapan yang sangat kuat, misalkan tugas seorang perempuan itu hanya di kasur, dapur, sumur itu, sehingga perempuan itu ketika sudah sudah saatnya menikah kemudian dinikahkan begitu saja, tidak banyak peduli berapa usia perkawinannya, apalagi pada saat itu belum ada
ketentuan yang jelas berapa batasan perkawinan. Lalu muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994. Kenapa? Karena ternyata setelah dicek, setelah terjadi penelitian dan lain sebagainya, itu ternyata usia perkawinan sangat penting untuk dilakukan pembaharuan hukum. Nah, kemudian dibatasi wanita menjadi 16, kemudian pria itu bisa menikah minimal 19 tahun. Kalau kurang dari itu, maka kemudian calon suami dan calon istri tersebut harus melakukan dispensasi, harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Nah, itu yang terjadi. Ya, pertanyaannya kenapa terjadi pembaharuan menjadi 16 dan 19 tahun? Kenapa? Karena satu, jelas untuk unifikasi hukum, ada kesatuan hukum, ada keadilan hukum dan lain sebagainya. Tapi juga supaya ada kemaslahatan, kalau itu menikahnya di saat usia yang sangat dini sekali, tentunya tidak tercapai ini tujuan perempuan, itu mungkin tidak sekolah, mungkin sekolahnya tidak selesai atau tidak lulus, atau kemudian membahayakan kesehatan dan lain sebagainya. Membahayakan kesehatan, kemudian dia juga terampas hak mainnya. Harusnya dia masih bermain, kemudian karena dia sudah berkeluarga, akhirnya dia tidak bisa bermain sebagaimana anak-anak yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ketika perjalanan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 itu dilakukan atau terus dilakukan sekitar hampir 65 tahun diberlakukan. Kemudian ada judicial review Mahkamah Konstitusi yang di situ memutuskan bahwa usia perkawinan itu kemudian dinaikkan wanita menjadi 19 tahun. Nah, di sini titik tolak pembaruan usia perkawinan itu sejak tahun 1994. Nah, di sini kemudian diteruskan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang inilah yang kemudian merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama Undang-Undang Perkawinan tadi, pasal 7 tentang usia perkawinan. Nah, jadi yang diubah itu hanya pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994. Nah, di situ dijelaskan bahwa usia minimum perkawinan baik calon suami ataupun calon istri adalah 19 tahun. Nah, jadi kalau teman-teman tadi itu bikin video, bikin presentasi itu masih 16-19 tahun, itu sesuatu yang keliru. Maka idealnya di PPT ataupun di Word nanti disesuaikan. Anda harus buka lagi pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang isinya adalah merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan. Nah, ini harus dipahami betul. Jadi usia perkawinan saat ini itu sudah dinaikkan, yaitu menjadi 19 tahun. Nah, kenapa dinaikkan? Karena itu adalah amanat konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi, kemudian diubah melalui DPR, disetujui oleh Presiden, kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini sebenarnya bersamaan dengan undang-undang ricuhnya undang-undang KPK, kemudian bersamaan dengan munculnya undang-undang pesantren dan lain sebagainya. Ini bersamaan munculnya revisi undang-undang terkait ini. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini ya terkait tentang regulasi usia perkawinan. Nah, ini yang paling penting dalam hukum perkawinan. Teman-teman mahasiswa harus mencatat ini. Kalau yang di atas itu kan fikih. Nah, fikih itu hanya sebatas untuk mengingatkan saja. Kalau ini memang materi kita. Jadi kalau yang Quran, kemudian pandangan fikih konvensional itu teman-teman harus bisa baca ulang itu di fikih munakat. Kalau ini memang mata kuliah kita yaitu di hukum perkawinan. Oke, yang berikutnya kalau kita lihat di beberapa negara memang usia perkawinan itu beraneka ragam ya, tetapi yang jelas tidak ada yang yang usianya itu 6 tahun atau 9 tahun itu sudah tidak ada. Rata-rata memang 18 ya, kemudian 21 ya, kemudian 15, juga ada beberapa yang masih 15,
18, 17, 16 ya, atau 21. Di sini kan jelas ya, misalkan Cina itu 20 untuk perempuan, 22 untuk laki-laki gitu ya. Kemudian di Indonesia itu ini sudah berubah, memang sebenarnya ini bukan 16 19 karena ini tulisan saya ambil sebelum undang-undang itu ada. Tulisan ini kan saya kutip dari sebuah tulisan, sehingga ini ketika penulisan belum update. Kemudian di Bhutan itu 18 tahun ya untuk laki-laki dan perempuan. Bangladesh itu 18 untuk wanita, kemudian 21 untuk laki-laki. Kemudian juga ada banyak sekali di Australia itu 18 untuk perempuan dan 19 untuk perempuan. Nah, tentunya di Jepang itu 20 tahun untuk laki-laki dan perempuan, Kiribati 21 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin saja angka-angka di sini itu beberapa sudah berubah karena isu-isu gender, isu-isu terutama isu gender ya, isu-isu pendidikan, isu-isu kesehatan itu sangat mempengaruhi berapa usia minimal perkawinan. Nah, ini perlu teman-teman catat. Jadi apakah ini bisa berubah? Tentunya bisa berubah. Setiap peraturan, setiap undang-undang itu di dalam sebuah negara saya kira bisa berubah saja, itu sesuai dengan politik hukum di setiap negara. Nah, jadi itu ya, kalau kita membandingkan dengan negara lain, ya negara kita sebenarnya tidak seperti di hadis tadi ya, masih relatif sama dengan yang lain, karena rata-rata juga 20, 18, 19 itu aja kira-kira batasan minimum. Di negara lain juga segitu. Ini kan memang sekitar itulah, sesuai. Ini kan tentunya disesuaikan dengan berbagai faktor ya. Oke, nanti faktor-faktor apa yang mempengaruhi penentuan dalam usia perkawinan, atau hal apa yang menarik tentang usia perkawinan, nanti akan ada juga di bawah. Oke, yang berikutnya kita lihat, yang berikutnya adalah tentang dispensasi kawin. Nah, dispensasi kawin ini juga suatu hal yang harus kita bahas ketika kita membahas usia perkawinan. Apa itu dispensasi kawin? Dispensasi kawin itu adalah permohonan kepada pengadilan agama untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menikah. Jadi ketika seorang calon pasangan atau dua-duanya, yaitu calon suami atau istri, mereka belum memenuhi syarat usia perkawinan, maka kemudian solusinya adalah dispensasi kawin, yaitu melalui pengadilan agama memohon dispensasi kawin. Nanti turunlah putusan yang berupa penetapan, lalu kemudian disuruhlah pegawai pencatat perkawinan itu untuk menuliskan perkawinannya. Itu namanya dispensasi kawin. Nah, kalau orang Islam tentunya di pengadilan agama. Lalu siapa yang memohon? Permohonan itu dilakukan oleh orang tua, ayah atau ibu atau wali yang mau menikahkan anaknya tadi, yang anaknya tadi itu usianya masih di bawah minimal usia perkawinan. Jadi misalkan si A itu anaknya si Z, ini usianya masih 15 tahun, maka kalau melakukan dispensasi perkawinan, maka orang tuanya tadi itu harus melakukan upaya dispensasi perkawinan ke pengadilan agama, jadi atas nama orang tuanya atau walinya. Yang berikutnya adalah bahwa dispensasi kawin itu kalau di pengadilan agama itu masuknya di permohonan. Jadi di pengadilan agama itu kan ada gugatan, ada permohonan. Ya, untuk dispensasi kawin itu masuknya di permohonan pengadilan agama. Nanti hasilnya adalah isbat atau penetapan. Nah, ini tentunya bisa teman-teman gali lagi, bisa teman-teman pelajari itu di hukum acara peradilan agama. Nanti di sana teman-teman akan belajar banyak, apa itu permohonan, apa itu gugatan, apa itu penetapan, dan lain sebagainya. Nah, ya undang-undangnya apa atau landasan hukumnya? Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Itu hasil revisi dari beberapa undang-undang sebelumnya. Ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 89, Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir itu
adalah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ini pun sebenarnya sudah mau direvisi lagi, tapi belum sampai final. Jadi itu kalau ditanya tentang landasan hukumnya. Ini kalau terkait hukuman acara, ini tentunya di mata kuliah hukum pengadilan agama. Oke, yang berikutnya, jadi dispensasi kawin tadi intinya adalah kalau calon pasangan atau salah satu dari calon pasangan itu belum memenuhi syarat usia perkawinan, maka kemudian solusinya adalah diajukan permohonan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama. Nah, apakah kemudian cara ini efektif? Ya, ini masih menjadi perdebatan. Kan saya kira ada sisi yang tidak efektif di sana. Kenapa? Karena percuma itu negara memberikan batasan perkawinan, tetapi kemudian dilanggar, kemudian masih ada dispensasi di sini ya. Jadi itu menjadi kok sepertinya tidak bermanfaat itu ya, di pembatasan perkawinan itu, karena toh nanti kalaupun masih ternyata usianya masih kurang, ternyata juga diberikan oleh pengadilan. Nah, ini kan juga menjadi problem tersendiri. Maka kemudian ya dispensasi kawin ini menjadi perdebatan sebetulnya, apakah efektif dalam mencegah perkawinan di usia dini ataukah tidak efektif, karena sekali lagi negara sudah memberikan batasan minimal, tetapi kemudian dilanggar oleh warga negaranya, lalu negaranya itu kemudian memberikan izin lagi melalui dispensasi kawin di pengadilan agama ya. Jadi agak gimana gitu, tetapi inilah perdebatan yang yang ada. Tapi hemat kata ya begitulah peraturannya, sehingga ya warga negara yang melakukan perkawinan harus memahami terkait tentang usia perkawinan ini dan dispensasi perkawinan. Kemudian kita lanjutkan yang slide berikutnya. Nah, alur dispensasi nikah itu secara singkat saja, ketika calon pasangan tadi itu mendatangi KUA, lalu kemudian diperiksa oleh petugas ya, di KUA, dan ditemukan bahwa ternyata si pasangan tadi atau salah satu dari pasangan tadi itu ternyata kurang dari 19 tahun, maka kemudian kantor urusan agama, jika itu Islam, maka kemudian ditolak perkawinan itu. Kenapa? Karena usianya tidak memenuhi belum memenuhi syarat minimal perkawinan, belum 19 tahun kan tadi gitu. Nah, ketika terjadi penolakan, maka kantor urusan agama dalam hal ini ketika agamanya Islam, maka kemudian diberikan surat penolakan. Dari surat penolakan itu kemudian barulah ke pengadilan agama. Jadi tidak kemudian tiba-tiba ke pengadilan agama, tidak, tetapi ke KUA dulu ada surat penolakan karena umurnya itu kurang, lalu disitulah kemudian berefek pada hukum acara. Nah, nanti disitu ada proses-proses persidangan, proses administrasi yang harus dipenuhi, yang harus yang dilakukan oleh si pemohon tadi dan lain sebagainya, sehingga sampai pada penetapan. Nah, singkat ceritanya, jika selesai sidang dan terjadi penetapan, maka penetapan itu yang apa? Apakah dispensasi pernikahan tadi itu diterima atau tidak? Kalau diterima berarti ada penetapannya, yang berarti pasangan tadi itu boleh melakukan perkawinan. Tetapi kalau tidak, maka tidak boleh melakukan perkawinan. Jika isbatnya itu adalah dibolehkan melakukan pernikahan di usia dini, maka hakim akan memerintahkan kepada pegawai pencatat perkawinan akan melakukan perkawinan. Tetapi jika tidak, maka pegawai pencatat nikah tadi tidak boleh melakukan pencatatan perkawinan. Begitu. Jadi pegawai pencatat nikah itu akan melakukan perkawinan bukan karena dia itu menyuap, bukan karena dia itu membayar penghulunya, tidak, tetapi karena ada putusan dari pengadilan. Nah, disitulah penghulu itu kemudian melakukan tugasnya itu karena berdasarkan hukum, yaitu berdasarkan dari putusan pengadilan tadi tentang atau penetapan dispensasi perkawinan. Nah, begitu alur dispensasi kawin secara singkat. Yang berikutnya adalah tentang mengapa dispensasi perkawinan itu dilakukan. Ada beberapa sebab memang sebenarnya yang perlu kita ketahui mengapa ada dispensasi perkawinan. Nah, hakim itu biasanya memutus itu karena beberapa hal ini. Satu, karena kehendak nikah ditolak oleh kantor urusan agama karena usianya belum mencapai
aturan yang terbaru tadi 19 tahun. Nah, yang kedua karena berhubungan cukup lama dan sulit dipisahkan. Kalau sudah senang udah lama kemudian sulit dipisahkan, nanti malah menggantung diri atau bunuh diri. Dan kemudian jalan solusinya adalah kemudian memberikan dispensasi perkawinan. Yang ketiga itu karena hamil duluan. Kalau sudah hamil duluan lalu sedangkan usianya itu masih di bawah umur, maka kemudian tidak lain harus melakukan dispensasi perkawinan. Lalu yang nomor 4, dispensasi perkawinan itu diberikan biasanya karena keduanya sudah saling mencintai. Yang kelima karena calon suami itu sudah mampu bertanggung jawab. Nah, kalau kita baca kasusnya Syekh Puji tadi itu mungkin bukan karena si istri itu atau calon istrinya tadi sudah menikah, tidak. Mungkin dia ini kan kiai ya, jadi tidak mungkin dengan alasan kehamilannya itu terjadi atau karena adanya kehamilan, tidak. Tetapi mungkin karena dia orang kaya sehingga dia mau bertanggung jawab, sehingga dia kemudian mampu ya menikah kepada anak yang masih usia dini, tetapi kemudian kan itu kemudian dibatalkan oleh pengadilan. Ini sesuatu yang terjadi di negara kita atau di masyarakat kita. Jadi tidak melulu karena kehamilan ya, bisa karena memang karena memang sudah kalau suaminya itu sudah mampu, kemudian istrinya itu masih masih kecil. Nah, ini kan istrinya tadi kan harus mengajukan dispensasi perkawinan. Kemudian yang nomor 6 itu karena kedua mempelai setuju untuk menikah dan tidak ada halangan untuk menikah. Jadi kalau usianya itu masih di bawah umur tadi, kemudian dengan pertimbangan kedua belah pihak itu memang tidak ada paksaan, kemudian kedua belah pihak itu tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, misalkan karena ada hubungan mahram itu, atau ada hubungan darah, ada hubungan nasab, ada hubungan spiritual, itu tidak ada itu semua dan mereka memang bisa untuk melakukan pernikahan, maka hakim itu kemudian bisa saja mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Nah, jadi ini 6 ini saya kira tergantung kasusnya apa ya. Jadi kalau seorang hakim saya kira mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri kenapa dispensasi perkawinan itu diberikan. Bisa saja karena memang calon suaminya yang sudah tanggung jawab tetapi sudah mau bertanggung jawab, tetapi istrinya mungkin kurang usianya, atau mungkin karena kehamilan duluan. Ini kan kalau hamil duluan itu kan nanti berakibat pada kehidupan psikologis seorang istri ataupun si anak yang akan dilahirkan. Nah, mungkin si istri keluarga dari pihak perempuan itu kalau akan mengalami cacian di masyarakat, mungkin akan mengalami cemoohan, akan mengalami merasa diasingkan di masyarakat, sehingga itu membahayakan, sehingga kemudian kalau tidak dinikahkan sementara sudah hamil itu akan membahayakan, sehingga hakim kemudian mengabulkan dispensasi perkawinan. Dan ini kan bisa saja terjadi di masyarakat dan mungkin banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, yang berikutnya secara umum, kita lanjut aja. Nah, pernikahan dini itu memang menjadi isu yang sampai sekarang itu belum selesai perdebatannya, masih selalu selalu menarik untuk dikaji, walaupun undang-undangnya itu sudah diubah menjadi 19 tahun. Kenapa? Karena tadi problem seperti di atas tadi, masalah hukum itu juga belum selesai antara pemahaman fikih konvensional dengan pemahaman di dalam konteks kontemporer saat ini. Itu masih terjadi perdebatan yang sangat menarik. Kenapa? Karena ada orang yang masih itu ngayalnya pendapat di fikih konvensional, ada yang ada juga yang mereka itu berpegang pada isu-isu kontemporer terkait tentang perkawinan di bawah umur. Yang satu mengatakan tidak apa-apa, toh Nabi dulu juga menikah di usia dini. Yang satu ya tidak bisa seperti itu karena kondisi sekarang berbeda dengan kondisi dahulu gitu. Nah, ada beberapa aspek secara umum yang mempengaruhi adanya pernikahan dini karena bidang ekonomi, misalkan karena utang. Nah, seorang orang tua yang terlibat dengan utang, ya maka kemudian bisa saja anaknya itu kemudian dinikahkan dengan orang tertentu yang
anaknya masih usia dini sehingga ubahnya itu dianggap lunas ketika menikahkan anaknya dengan orang-orang tertentu. Ya, ini bisa saja terjadi, atau karena hal-hal ekonomi yang lain gitu ya. Daripada bikin berat semakin menambah miskin, anak itu kemudian dinikahkan saja gitu ya. Jadi pola-pola pikir seperti ini mungkin masih ada ya, mungkin saja masih ada. Kemudian tingkat pendidikan yang rendah karena sudah tidak bisa sekolah ya, tidak bisa bekerja ya, maka apalagi seorang perempuan, maka kemudian daripada nganggur di rumah, tidak ada pekerjaan yang jelas, tidak sekolah juga tidak, maka kemudian dinikahkan saja pada usia yang masih dini gitu ya. Kemudian gaya hidup mungkin ya, karena gaya hidup tertentu bisa saja seorang itu kemudian ya mengikuti orang yang mungkin gaya hidupnya lebih tinggi, mengikuti itu aja karena kebutuhan dan sebagainya, lalu ya bisa saja kemudian mau menikah pada saat usianya masih di bawah umur. Kemudian teknologi mungkin bisa saja mempengaruhi ya. Nah, teknologi, kemudian hukum, jadi hukum sangat mempengaruhi seberapa ya problem pernikahan dini itu dibatasi atau dihilangkan ya. Ini kan pernikahan dini itu menjadi sangat problem, tergantung hukumnya. Kalau dulu masih 16-19 tahun ternyata masih banyak orang dispensasi, apakah ketika dinaikkan 19 tahun juga masih banyak orang dispensasi? Kalau sama kan berarti nggak ada gunanya itu tadi peraturan yang menaikkan usia perkawinan tadi gitu ya. Nah, apakah efektif di situ? Karena masih ada celah adanya dispensasi perkawinan. Jadi sekali lagi masalah hukum itu masih sesuatu yang menarik ya, masih menjadi unik karena masih ada kaitannya tentang pernikahan dini yang saat ini masih menjadi problem. Nah, kemudian di bidang kesehatan itu juga sangat mempengaruhi. Kalau perempuan itu kan harus dia hamil itu kan, kehamilan sekarang itu juga sangat aturan berapa seseorang itu bisa hamil itu sangat ketat sekali di dunia kedokteran sekarang ya. Karena misalkan kalau di bawah umur itu masih rawan terjadi kematian terhadap bayi. Kalau dia juga terlalu tua juga rawan terjadi kematian bayi atau membahayakan si calon ibu sendiri gitu. Sehingga isu-isu di dalam bidang kesehatan itu juga sangat mempengaruhi perkawinan dini. Jadi tidak hanya melulu karena kawin hamil tidak, tetapi pengaruh isu-isu di dalam dunia kesehatan, terutama di dalam perkawinan di dalam isu-isu ibu hamil itu sangat mempengaruhi ya perkembangan di dalam bidang kesehatan, terutama di dalam kehamilan seorang ibu. Nah, kemudian kebudayaan masyarakat ini juga sangat mempengaruhi ya, dari dulu hingga sekarang, seperti pemikiran masyarakat ya, perempuan cenderung di rumah seperti saya tadi jelaskan. Misalkan seorang wanita kerjanya di rumah saja, kerjanya di sumur, dapur ya, kemudian dapur, sumur, kasur gitu ya. Itu kan walaupun itu sebenarnya sudah banyak bergeser, tetapi dalam faktanya itu masih saja bahwa wanita itu akan dicenderungkan atau lebih dominan bekerja di dalam lingkup domestik gitu. Walaupun mungkin banyak juga perempuan yang sudah bekerja di sektor publik, tapi dalam faktanya masih ada budaya-budaya masyarakat yang kemudian memarginalkan gitu ya perempuan, sehingga akhirnya perempuan itu menikah pada usia dini ya, ini terutama perempuan. Yang berikutnya kita lebih rinci lagi. Sebab perkawinan dini itu memang ada dua jenis. Yang pertama karena dari dalam anak atau intern anak. Kemudian yang kedua itu dari eksternal anak. Jadi ada faktor intern, ada faktor eksternal. Faktor
di dalam diri anak itu apa misalkan karena tidak sekolah. Nah, ketika seorang anak itu sudah tidak sekolah, maka ini sangat rawan sekali dia akan melakukan pernikahan dini. Kenapa? Karena anak sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun di luarnya, anak tersebut kemudian bekerja, dan dalam kondisi bekerja itu tidak merasa tidak cukup untuk mandiri, sehingga ketika dia merasa tidak cukup mandiri, maka kemudian dia mencari pasangan gitu. Nah, maka di dalam posisi seperti inilah kemudian terjadi perkawinan dini. Yang kedua, karena kekosongan waktu, ya tidak ada hal-hal atau tidak ada pelajaran yang ia pikirkan, sehingga membuat pikiran itu bisa saja kepada hal-hal yang negatif. Ya, salah satunya adalah berhubungan dengan lawan jenis. Akibatnya akhirnya terjadilah hubungan biologis dan bisa saja terjadi kehamilan sebelum pernikahan. Itu adalah akibat tidak sekolah. Nah, yang kedua adalah hubungan biologis, sebagaimana disebutkan di atas. Ketika seseorang itu menganggur sementara dia itu sebenarnya harus belajar, maka dia tidak menutup kemungkinan bahwa banyak anak-anak itu kemudian melakukan hubungan biologis layaknya suami istri ya. Kemudian karena terjadi yang demikian adanya hubungan biologis laki-laki dan perempuan tadi, kemudian seorang wanita itu tidak perawan lagi, maka akan terjadi kecenderungan untuk menikahkannya. Sebab kalau itu tidak dinikahkan dengan segera, maka akan menjadi aib bagi laki-laki, perempuan terutama ya, dan tentunya ini akan berakibat fatal ketika tidak segera dinikahkan, karena mungkin nanti takutnya tidak ada laki-laki lain yang mau menerimanya karena dia sudah cedera dari awal gitu. Nah, kita lanjut yang ketiga, hamil sebelum nikah. Hamil sebelum nikah itu juga mirip ya sebenarnya dengan melakukan hubungan biologis. Nah, dalam kondisi hamil itu maka mau tidak mau anak itu kemudian dipaksa untuk melakukan pernikahan walaupun usianya sangat dini sekali. Nah, dengan kondisi yang demikian ya anak yang hamil tersebut harus melakukan dispensasi kepada pengadilan agama dan harus mau menikah dengan laki-laki yang bisa saja itu yang menghamilinya atau bahkan yang tidak menghamilinya, yaitu suka atau tidak suka. Dan ini kan sesuatu yang yang sangat miris ya, yang terjadi kalau hal itu yang ada kan gitu. Karena sudah hamil duluan, maka anak gadis tersebut itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu kemudian harus menikah dengan laki-laki yang mungkin saja yang bisa yang menghamilinya tadi, atau mungkin saja yang tidak menghamilinya. Yang berikutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor di luar anak. Pertama, karena takut atau khawatir melanggar ajaran agama. Nah, maksud dari melanggar ajaran agama di sini adalah misalkan anak menjalin hubungan dengan lain jenis dalam berbagai bentuk, misalkan pergi bersama, main bersama, belajar bersama, atau mungkin chat WA-an bersama dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin SMS gitu ya. Ya, karena takut melanggar agama, hanya saja dengan berbagai aplikasi tertentu, dan orang tua kemudian tidak rela ya seorang anaknya itu menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah, maka kemudian di sini muncul ide-ide untuk melakukan pernikahan terhadap anaknya yang mungkin saja masih usianya dini. Supaya apa? Dengan alasan tidak terjadi perzinahan. Nah, ini sangat mempengaruhi juga dalam hal
meningkatnya perkawinan di usia dini. Yang berikutnya adalah faktor ekonomi. Oke, nah faktor ekonomi ini juga menjadi faktor yang sangat penting. Setidaknya ada dua bentuk di sini. Satu, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. Akibatnya apa yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin bekerja dan merasa mandiri, kemudian nikah atau menganggur, kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis yang mengakibatkan kehamilan. Nah, yang kedua dalam faktor ekonomi adalah orang tua itu menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, ya khususnya anak perempuan. Nah, bentuknya seperti apa ya? Bentuknya dapat berubah anak gadis sebagai pembayar utang seperti yang saya jelaskan di atas. Misalnya apa yang dicatat di Pengadilan Agama Bantul itu masih banyak kasus di mana anak gadis menjadi pembayar bagi orang tua yang terlilit utang dan tidak mampu melunasi. Nah, kasus seperti ini juga mencuat misalkan di Sulawesi Selatan, ya, di mana seorang kakek yang berusia 60 tahun menikah dengan anak berusia 12 tahun, yang orang tua anak tersebut cukup senang sebab selain hutang-hutang orang tuanya itu lunas, untuk si anak ya, juga diberikan HP. Jadi menikah dengan anak usia 12 tahun yaitu orang tuanya senang karena hutangnya itu lunas, dan si anak tadi juga senang karena mendapatkan HP. Ya, ini faktor ekonomi. Yang berikutnya adalah faktor adat dan budaya. Nah, maksud dari adat dan budaya adalah perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia, di mana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun. Jauh di bawah batas usia minimum pernikahan yang diamalkan dalam undang-undang tadi, yaitu 19 tahun. Nah, ini adalah sebab terjadinya perkawinan dini di Indonesia ya. Mungkin kalau teman-teman punya yang lain bisa ditambahkan. Oke. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pertama bahwa usia perkawinan di Indonesia itu adalah idealnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon istri itu 19 tahun, calon suami juga 19 tahun. Nah, lalu ketika terjadi kasus, bagaimana kalau calon pasangan itu belum mencapai 16 dan 19 tahun, maka kemudian ada dispensasi perkawinan melalui pengadilan agama, dan disinilah peran kita sebagai akademisi untuk bisa memberikan masukan bagaimana baiknya pengaturan usia perkawinan tersebut. Apakah haruskah 19 tahun ya, ataukah memang ada kelonggaran tertentu misalkan dispensasi perkawinan. Kalau memang dispensasi perkawinan itu memberikan kemanfaatan, maka ya tidak ada masalah. Tapi kalau memang dispensasi perkawinan itu juga masih menimbulkan masalah, kenapa? Karena negara sudah memberikan batasan tetapi kemudian masih ada dispensasi perkawinan, kan sepertinya agak mubazir itu ya. Maka disinilah perdebatan kita itu bisa, atau diskusi kita itu bisa kita arahkan ke sana. Nah, begitu ya kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Dan perlu kita ingat juga bahwa memang anak itu tidak hanya berkaitan tentang undang-undang perkawinan. Di sana kita harus membaca juga beberapa undang-undang, misalkan undang-undang tentang anak, undang-undang perlindungan anak, undang-undang tentang kesejahteraan keluarga, undang-undang perkawinan juga. Nah, itu adalah beberapa undang-undang yang tidak bisa kita pisahkan dari batasan usia minimal perkawinan. Sehingga kalau kita baca lagi, seseorang itu bisa saja terpidana itu bukan karena dia menikah dengan usia dini, itu dihubungkan dengan
undang-undang perkawinan, misalkan seperti saya tadi, itu bukan karena dia dihukum karena melanggar murni karena undang-undang perkawinan, bukan, tetapi mungkin dihubungan dengan undang-undang perlindungan anak, ya, sehingga kemudian dianggap sebagai sebuah pelecehan seksual dan lain sebagainya, sehingga itulah yang menyebabkan dia kemudian dipenjara, bukan karena murni karena karena dia melanggar undang perkawinan, tidak, ya melanggar itu ya, tetapi di sana kemudian dihubungkan dengan pasal-pasal pidana lain, ya, sehingga sekali lagi yang menghukum itu mungkin karena undang-undang yang lain, bukan karena undang-undang perkawinan secara khusus, gitu. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menambah masukan, bisa menambah gambaran tentang usia perkawinan. Bagaimana problem ke depan ya tentang usia perkawinan, karena sekali lagi usia perkawinan itu adalah masuk di dalam pembahasan keluarga, masuk dalam undang-undang anak dan lain sebagainya, sehingga saya kira teman-teman harus memperhatikan berbagai aspek hal, tidak cukup dengan hukum perkawinan. Begitu, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.